Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahaiki dengan NIM J1A12371, kelas F, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NIM J1A12341, kelas F, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya NIM J1A120-355, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas F. Perkenalkan, nama saya Rahma Febriani Musrin, NIM J1A120-348, kelas F, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulidia Kaplale, NIM J1A120-383, kelas F, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sriwatu Randang, kelas F, NIM J1A120370, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rabetul Adawiyah, NIM J1A120-346, kelas F, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahaiki sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah dengan judul Manajemen Kesehatan Masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Nurul Fauzia untuk membacakan materi pertama. Bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Secara umum, manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini berdasarkan beberapa pendapat tentang manajemen. Manajemen kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan fungsi manajemen menurut beberapa ahli mengandung berbagai komponen sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al Gulick, manajemen melakukan beberapa unsur antara lain planning, organizing, staffing, direction, coordination, reporting, budgeting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai komponen fungsi manajemen yang telah dijelaskan para ahli sebelumnya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning adalah suatu proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya. Yang kedua, organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, actuating atau direction, commanding, motivation, staffing, coordination atau fungsi pergerakan pelaksanaan yang merupakan proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal, menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki dan dukungan daya yang tersedia. Sementara itu, tujuan dari pembuatan makalah ini yang pertama agar masyarakat mengerti apa itu manajemen kesehatan, fungsi manajemen, dan sistem dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan perencanaan kesehatan. Perencanaan adalah inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan perencanaan adalah proses yang menghasilkan suatu uraian terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilakukan. Macam-macam perencanaan itu sendiri, yaitu yang pertama, dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana, yaitu rencana jangka panjang berlaku antara 10-25 tahun, rencana jangka menengah berlaku antara 5-7 tahun, rencana jangka pendek berlaku hanya 1 tahun. Yang kedua, dilihat dari tingkatannya, yaitu rencana induk lebih menitikberatkan organisasi, rencana operasional lebih menitikberatkan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program, dan rencana harian ialah rencana harian yang bersifat rutin. Yang ketiga, ditinjau dari ruang lingkup, yaitu rencana strategis berisi uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang. Proses perencanaan ini pada umumnya menggunakan pendekatan memecahkan masalah.
Langkah-langkah perencanaan kesehatan yaitu yang pertama, identifikasi masalah yaitu laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada, surveillance epidemiologi atau penyebaran penyakit, survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan, dan hasil kunjungan lapangan supervisi. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah yaitu melalui teknik scoring, yakni memberikan nilai skor tersebut dengan menggunakan ukuran. Sedangkan teknik non-scoring dengan menggunakan teknik dan nilai melalui diskusi kelompok. Oleh sebab itu disebut nominal groups teknik. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus, pada umumnya masih abstrak. Contohnya meningkatkan suatu gizi anak balita di Kecamatan Cibadak. Sedangkan tujuan khusus adalah jembatan untuk tujuan umum. Artinya tujuan umum akan tercapai apabila tujuan-tujuan khusus tercapai. Contohnya, meningkatkan perilaku ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada anak balita. Keempat, menetapkan rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan melakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, kegiatan mencakup 3 tahap pokok yaitu kegiatan pada tahap persiapan, yakni kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Misalnya, rapat-rapat koordinasi dan perizinan. Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni kegiatan pokok yang bersangkutan. Dan kegiatan penilaian yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka penyampaian program tersebut. Yang kelima, menetapkan sasaran target group. Sasaran target group adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenal oleh program. Misalnya meningkatkan status gizi anak balita seperti di atas, maka sasaran langsungnya adalah anak balita. Sedangkan sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran antara program tersebut, namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung. Misalnya seperti contoh di atas, anak balita sebagai sasaran langsung, sedangkan ibu anak balita sebagai sasaran tidak langsung. Yang keenam, waktu. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketujuh, organisasi dan staf. Organisasi dan staf adalah personal yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut, dan juga diuraikan tugas masing-masing staf pelaksanaan, karena masing-masing orang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban. 8. Rencana anggaran. Rencana anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, melalui dari persiapan sampai dengan evaluasi. Rincian biaya ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu biaya personalia, biaya operasional, biaya sarana dan fasilitas, dan biaya penelitian. Terakhir, rencana monitor dan evaluasi. Rencana monitor dan evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk memantau dan menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Pengertian pengorganisasian itu adalah mengatur personal atau staf yang ada dalam suatu institusi agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua tujuan dapat dicapai. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah pengordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu institusi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diorganisasikan ada 2 macam, yaitu pengorganisasian kegiatan ialah pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian tenaga pelaksanaan ialah mencakup pengaturan hak wewenang setiap tenaga pelaksanaan. Pengorganisasian secara umum dapat
dibedakan atas 3 jenis, yakni organisasi lilin, organisasi staf, dan organisasi lilin dan staf. Pengawasan dan pengarahan. Fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencana dan pengorganisasian adalah fungsi pengawasan dan pengarahan. Tujuan pokok serta fungsi dari pengawasan dan pengarahan adalah agar kegiatan-kegiatan dan orang-orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, proses pengawasan. Ada 4 tahap proses pengawasan. Yang pertama, menyusun rencana. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, interpretasi. Dan yang keempat, pengumpulan atau penarikan kesimpulan. Yang kedua, metode pengawasan. Tujuan pokok dari metode pengawasan adalah untuk mencari umpan balik atau feedback. Ada 4 macam pengawasan. Yang pertama, melalui kunjungan secara langsung. Yang kedua, melalui analisis laporan-laporan yang masuk. Yang ketiga, melalui pengumpulan data-data atau informasi. Dan yang keempat, melalui tugas dan tanggung jawab. Sedangkan pengarahan, dengan pengarahan kita diharapkan yang pertama, adanya kesatuan perintah. Yang kedua, adanya hubungan langsung antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, adanya umpan balik yang langsung. Sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen di dalam suatu proses atau struktur dan fungsi sebagai satu kesatuan organisasi. Pelayanan kesehatan masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab. Suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat ada penanggung jawab baik oleh pemerintah maupun swasta. Yang kedua, standar pelayanan. Sistem pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, harus berdasarkan pada suatu standar tertentu. Yang ketiga, hubungan kerja. Sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas antara bagian satu dengan yang lain. Artinya, fasilitas kesehatan masyarakat tersebut harus mempunyai struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan hubungan kerja yang baik horizontal maupun vertikal. Yang keempat, pengorganisasian potensi masyarakat. Ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dan organisasi masyarakat. Bab 3, kasus dan pembahasan, hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien pengguna akses sosial pada pelayanan rawat inap di RSUD Laki Padada, Kabupaten Tanah Toraja tahun 2013. A. Pendahuluan. Salah satu strategis untuk mencapai misi Indonesia Sehat 2010 adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran utamanya adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten di setiap desa, pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan jaringan memenuhi mutu. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan akan mengakibatkan tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya terus-menerus agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan jasa pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan secara perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen pasien terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Dalam perkembangannya, Barry, Parasuraman, dan Z. Tamal menyederhanakan dari ke-10 dimensi menjadi 5 faktor dominan yang berhubungan dengan dimensi kepuasan. Kelima faktor tersebut terdiri reliability, kehandalan, merupakan kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Berikutnya asuransi, jaminan, yaitu pengetahuan kesopanan petugas serta sifat yang dapat dipercaya sehingga pelanggan dapat terbebas dari risiko. Tangible, bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. Empati, yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta kemudahan untuk dihubungi. Responsiveness
atau daya tanggap, yaitu kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik. D. Pembahasan. Hubungan reliability atau kehandalan dengan kepuasan pasien pengguna akses sosial. Reliability atau kehandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kehandalan pelayanan meliputi prosedur menerima pasien yang cepat dan tepat, prosedur pelayanan yang tidak menyusahkan pasien, pelayanan yang cepat dan tepat, serta petugas memberikan pelayanan yang terbebas dari kesalahan. Manajemen kesehatan masyarakat ini sangat penting, di mana kita harus mengorganisasikan segala hal baik yang penting maupun sebaliknya. Karena itu kita mengorganisasi atau mengatur berbagai kegiatan kita dapat membentuk satu kesatuan yang terpada untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dari yang kita atur tersebut. Dapat kami simpulkan bahwa perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen. Mengapa? Karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh pengarahan tersebut. Setelah perencanaan telah dilakukan atau telah selesai menjadi rencana, maka selanjutnya harus dilakukan oleh pengorganisasian. Fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan dan pengorganisasian adalah fungsi pengawasan dan pengarahan. Baik, sedikit saran dari kelompok kami, kita perlu mengkoordinasikan kegiatan orang lain guna untuk mencapai hasil atau tujuan yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang. Itulah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.